Kim Si-hee dulunya hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa yang dengan setia mendukung dan membantu suaminya membangun bisnis. Setelah melalui berbagai perjuangan bersama, kini sang suami telah sukses. Sebagai bentuk rasa terima kasih, pada hari itu sang suami menghadiahkan sebuah rumah untuk Kim Si-hee sebagai simbol penghargaan atas kesetiaan dan peran besar sang istri selama ini. Tak hanya itu, sang suami juga memberinya kebebasan untuk mengejar hobi atau passionnya, apapun bentuknya. Malam harinya, Kim Si-hee tiba-tiba membangunkan sang suami hanya untuk mengajaknya minum bersama. Semua tampak biasa saja, namun tak lama setelah meneguk minuman itu, sang suami mulai merasa pusing, kepalanya berputar, tubuhnya melemah. Ia tak menyadari bahwa Kim Si-hee diam-diam telah menuangkan racun ke dalam gelasnya. Tak ada yang tahu apa yang sebenarnya ada di benak wanita itu, apa yang membuatnya sampai hati mengkhianati orang yang selama ini ia dampingi. Kembali ke masa sekarang, Detektif Choi mendatangi kantor anggota Dewan Kwon Kang-man, berharap bisa menggali informasi terkait kasus yang sedang ia selidiki. Namun bukannya mendapat jawaban, ia justru disambut dengan sikap emosional sang dewan. Dengan nada sedih bercampur amarah, Kwon Kang-man menuduh Detektif Choi telah membuka luka lamanya, yaitu luka seorang ayah yang telah kehilangan putra tercintanya. Tak ingin memperkeruh suasana, Detektif Choi memilih diam. Ia pun meninggalkan tempat itu begitu saja, tanpa mendapatkan satupun informasi yang ia cari. Namun, sang anggota dewan sebenarnya merasa terkejut karena putranya yang bernama Kwon Sung-woo itu ternyata masih hidup. Di tempat lain, Kwon Sung-woo kini hidup dengan nama baru yaitu Seok-soo. Bersama teman-temannya, ia kembali mencari tahu tentang organisasi misterius yang sedang mereka hadapi. Lama-kelamaan, mereka mulai memahami cara kerja kelompok tersebut. Organisasi itu mencari orang-orang cerdas dan berbakat, lalu membayar mereka mahal untuk menyumbangkan sel telur atau sperma. Namun tanpa mereka sadari, sel itu digunakan untuk penelitian rahasia dan dijadikan bahan untuk menciptakan pabrik bayi. Juan curiga kalau wanita bertopeng itu adalah dalang dari semua ini, tapi Ah-hyun masih menyembunyikan sesuatu. Ia belum memberitahu bahwa Kim Si-hee sebenarnya adalah mantan ibu angkatnya. Ah-hyun lalu menyarankan agar mereka mulai dengan mencari para pendonor dulu sebelum menyelidiki lebih jauh. Dan berkat kehebatan Juan, mereka bisa mendapatkan data salah satu pendonor, yaitu seorang selebgram. Dengan mudah mereka berhasil menemukan keberadaan selebgram itu, yang ternyata sering menghabiskan waktu di tempat hiburan malam. Di tempat itu, Ah-hyun sempat mendengar dua pria membicarakan sesuatu yang mengejutkan. Selebgram tersebut ternyata memiliki daya ingat yang luar biasa. Ia mampu menghafal seluruh isi buku hanya dengan sekali baca. Ah-hyun pun mulai mengamati dan mencatat setiap aktivitas selebgram itu sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan langkah mereka selanjutnya. Ah-hyun diam-diam membuntuti wanita itu. Ia melihat wanita tersebut bertemu dengan seseorang, lalu masuk ke dalam sebuah mobil. Sebelum masuk, wanita itu menunjukkan sebuah kartu khusus, yaitu kartu yang langsung dikenali oleh Ah-hyun. Keesokan harinya, Ah-hyun kembali mendatangi tempat itu. Beruntung ia mendapat kesempatan saat sang selebgram pergi ke toilet dan meninggalkan tasnya begitu saja. Tanpa buang waktu, Ah-hyun mengambil tas itu, menyamar, lalu mencoba masuk ke dalam mobil yang sama seperti hari sebelumnya. Ternyata mereka dibawa ke sebuah tempat yang mirip rumah sakit. Di sana para pendonor tidak diizinkan saling bicara. Masing-masing masuk ke kamar berbeda untuk diperiksa satu persatu. Di tempat lain, anggota Dewan Kwon Kang-man bertemu dengan Kim Si-hee di sebuah gereja. Ia marah dan menuntut Kim Si-hee untuk bertanggung jawab karena Kwon Sung-woo ternyata masih hidup. Tapi Kim Si-hee menyikapinya dengan tenang. Ia berhasil meyakinkan sang dewan bahwa orang-orangnya pasti akan segera menangkap dan menghabisi mereka. Kembali ke Ah-hyun, ia berhasil melumpuhkan salah satu perawat yang memeriksanya. Kini Ah-hyun menyamar sebagai perawat dan diam-diam mulai mencari ruangan server di dalam tempat itu. Sambil terus mencari, Ah-hyun melihat langsung kondisi di dalam tempat itu. Para pendonor ternyata sudah dibuat tak sadarkan diri setelah menjalani proses anestesi. Pemandangan itu membuat Ah-hyun semakin yakin bahwa tempat ini menyembunyikan sesuatu yang sangat berbahaya. Sementara itu di luar gedung, Ah-hyun baru juga tiba di tempat itu. Sebelumnya, seorang klien telah meminta Kim Si-hee untuk mengorbankan Ah-hyun baru agar mengandung calon anaknya. Tanpa ragu, Kim Si-hee menyetujui permintaan itu. Ah-hyun baru tentu saja tidak tahu apa yang sebenarnya akan terjadi kepadanya.
Di tempat lain, Detektif Choi berhasil memulihkan percakapan dari ponsel milik Tae-sik yang pernah ia temukan. Dari isi pesan-pesan itu, ia mulai mencurigai bahwa Tae-sik mungkin terlibat dalam sindikat perdagangan manusia. Petunjuk demi petunjuk mulai mengarah ke sesuatu yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Sementara itu, para petugas akhirnya menyadari bahwa ada seorang penyusup yaitu Ah-yeon. Alarm langsung dibunyikan dan sekelompok preman dikerahkan untuk menyisir seluruh area demi menemukan keberadaannya. Situasi di dalam tempat itu pun seketika berubah menjadi tegang dan penuh kewaspadaan. Dengan sedikit arahan dari Juan, Ah-yeon akhirnya berhasil menemukan ruang server. Tanpa membuang waktu, ia langsung menancapkan sebuah alat peretas untuk membobol sistem dan mengambil data di dalamnya. Kini Juan sudah mengetahui daftar para calon pembeli yang telah mendaftar dalam program gelap itu. Sementara itu di luar, para preman menemukan alat pelacak yang menempel di salah satu mobil. Mengetahui hal itu, Jung Hyun langsung naik pitam. Ia pun memerintahkan anak buahnya untuk segera mengunci semua akses keluar masuk di tempat itu. Sementara itu, Kim Si-hee datang menemui klien yang sebelumnya telah memesan rahim Ah-yeon. Ternyata klien tersebut adalah istri dari Presiden Korea saat ini. Kim Si-hee sebenarnya sudah sejak lama mengincar sperma sang presiden yang dikenal memiliki kualitas yang luar biasa. Kini rencananya perlahan mulai berjalan sesuai keinginannya. Mereka pun membahas soal bayi yang akan dikandung oleh Ah-yeon baru. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, sang presiden berjanji akan membantu Kim Si-hee dengan cara menghapus undang-undang yang selama ini menjadi penghalang ambisi gelapnya. Kesepakatan rahasia itu bisa jadi langkah besar yang akan mengubah segalanya. Kembali ke Ah-yeon, ia masuk ke salah satu ruangan untuk bersembunyi. Di dalam ruangan itu, ia melihat sebuah lukisan yang langsung mengingatkannya pada masa lalu. Lukisan itu pernah ada di rumahnya dulu. Tiba-tiba ada seseorang yang memanggilnya. Ah-yeon menoleh dan terkejut saat melihat sosok di hadapannya. Itu adalah Ah-yeon baru, anak yang kini menggantikan dirinya. Dari dalam mobil, Si-woo mengatakan bahwa anak perempuan itu merupakan teman sekolahnya yang bernama Ah-yeon. Tentu saja itu sangat mengejutkan bagi mereka semua. Saat itu juga, Ah-yeon mulai menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Ia pun langsung keluar dan meninggalkan ruangan itu. Di saat yang sama, koneksi dengan teman-temannya juga mendadak terputus. Kini Ah-yeon harus berjuang sendirian. Ah-yeon kemudian masuk ke sebuah ruangan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Di dalamnya, ia menemukan banyak data tentang anak-anak, termasuk data dirinya dan adik-adiknya. Ruangan itu juga dipenuhi berbagai mesin dan alat medis. Beberapa di antaranya menyimpan sel telur, dan yang lainnya bahkan berisi janin bayi yang sedang tumbuh. Pemandangan itu membuat Ah-yeon terdiam. Ia akhirnya melihat sendiri seberapa mengerikannya eksperimen yang dilakukan di tempat itu. Sementara itu, Si-woo menelepon Ah-yeon baru. Ah-yeon tentu saja terkejut saat mengetahui bahwa orang yang sedang berbicara dengannya adalah Si-woo. Namun karena waktu yang terbatas, Si-woo hanya meminta Ah-yeon baru untuk membantunya terlebih dahulu. Ia berjanji akan menjelaskan semuanya nanti saat mereka bertemu. Tanpa pikir panjang, Ah-yeon baru langsung berlari keluar dari tempat itu. Sementara itu, para preman berhasil membobol pintu ruangan tempat Ah-yeon bersembunyi. Dengan cepat, Ah-yeon melarikan diri melalui lubang ventilasi untuk menghindari penangkapan. Tak lama kemudian, semua orang di tempat itu dikumpulkan di satu ruangan, termasuk Ah-yeon yang ikut terseret. Satu persatu dari mereka mulai diperiksa dengan ketat. Saat giliran Ah-yeon tiba, ia sudah tidak bisa lagi menyembunyikan identitasnya. Tanpa pilihan lain, Ah-yeon terpaksa melawan. Tanpa ragu, Jung Hyun menembak anak buahnya sendiri yang saat ini menjadi tawanan Ah-yeon. Ah-yeon memanfaatkan kekacauan itu untuk kembali melarikan diri. Namun usahanya tidak mudah. Puluhan preman sudah mengepung seluruh area, membuat jalan keluar semakin sulit. Ah-yeon akhirnya kembali ke ruangan yang sebelumnya sempat ia datangi. Saat itu pelurunya sudah habis. Situasi semakin buruk ketika Jung Hyun berhasil memojokkannya dan menghajarnya habis-habisan. Karena tak punya pilihan lain, Ah-yeon diam-diam menempelkan peledak yang sudah ia siapkan sebelumnya, dan dengan terpaksa ia meledakkan ruangan itu. Beberapa saat kemudian, Kim Si-hee akhirnya datang ke lokasi. Ternyata baik Jung Hyun maupun Ah-yeon masih selamat dari ledakan. Namun sekarang Ah-yeon sudah tak berdaya, tubuhnya lemah dan dipenuhi luka, sedangkan Kim Si-hee berdiri dengan tenang di hadapannya. Episode keempat pun selesai.
Jangan lewatkan episode selanjutnya hanya di RTS Cinema.